warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Di tengah kancah perjuangan hidup ini, di antara segala kesenangan, permainan dan perhiasan hidup, seperti yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya dalam surat Al-Hadid ayat 20, ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia adalah permainan, senda gurau dan hiasan. Di antara semua itu, perasaan seorang mukmin yang hidup dan sadar mempunyai dorongan yang selalu mengajaknya kepada amal-amal soleh dan budi pekerti yang mulia. Karena ia selalu ingat dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nazi'at ayat 37 sampai 41. Adapun orang yang sewenang-wenang dan ia lebih menyenangi kehidupan dunia, maka sesungguhnya tempat kembalinya adalah neraka jahim. Dan adapun orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan ia menjaga hawa nafsunya, maka tempat kembalinya adalah surga. Seorang mukmin yang diberi petunjuk oleh Allah, pasti ia akan berpihak kepada kebaikan dan akan berjuang sungguh-sungguh dengan berbagai amal soleh untuk mencapai ridha Allah dan surga Allah di akhirat. Karena surga Allah adalah sebaik-baik tempat dan sebaik-baik akhir yang dicapai oleh seorang mukmin. Karena itu, ia akan berjuang mati-matian untuk mencapai ridha Allah dan surganya. Untuk mencapai itu, seorang mukmin harus berjuang mati-matian tanpa merasa letih sedikit pun, karena yang ingin diraihnya sangat agung nilainya, sebagaimana yang disebut dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi ayat 30 sampai 31 yang artinya, sesungguhnya orang-orang beriman dan beramal soleh, maka kami tidak akan menyia-nyiakan pahala seorang yang berbuat kebajikan. Bagi mereka disediakan surga Adan, di bawah mengalir sungai-sungai. Mereka diberi gelang-gelang dari emas, dan mereka diberi pakaian berwarna hijau dari kain sutra tipis maupun dari kain sutra tebal. Mereka bersandar di singgasana-singgasana. Itulah sebaik-baik balasan dan sebaik-baik tempat kembali. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun jumlah amal-amal soleh tidak dapat dihitung macamnya, karena amal soleh selain sarana untuk mencapai kebahagiaan hidup di akhirat, juga merupakan sarana untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man amila sholihan min zakarin aw ansa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, baik itu laki-laki maupun perempuan, dan ia beriman, maka pasti kami akan memberinya kehidupan yang baik ketika di dunia. Yang dimaksud kehidupan atau kebahagiaan hidup di dunia itu sangat luas. Di antaranya adalah mendapat rezeki yang luas,
kedudukan yang tinggi, lapang dada, berkah dalam usia, dan lain sebagaimana, yang menampilkan hidup yang asli dan menyenangkan. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya dalam surah An-Nahl ayat 97, dan pasti kami akan memberi balasan yang lebih baik bagi kebajikan yang mereka lakukan. Adapun lalai, berlaku sewenang-wenang dan lebih mengutamakan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat, mengikuti hawa nafsu, bercita-cita yang muluk, bersenang-senang tanpa batas, sebab itu akan menyebabkan pelakunya rugi dan terancam dosa dan siksa, seperti yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan minallahi innallaha la yahdil qaumas shalimin. Surah Al-Kahf ayat 50. Dan adakah seorang lebih sesat dari seorang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah? Sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang berbuat zalim. Dalam permasalahan ini, kehidupan manusia mempunyai berbagai tingkatan. Adapun tingkat kejahatan yang paling tinggi adalah ketika seorang tidak memikirkan kehidupan akhiratnya. Ia hanya peduli kepada kehidupan dunia saja sampai ia melupakan kehidupan akhiratnya. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 18, yang artinya, dan barang siapa yang minta disegerakan pahala kebajikannya, maka kami akan menyegarkannya bagi yang kami kehendaki. Kemudian kami jadikan neraka jahanam membakarnya dengan cara tercelah dan terusir. Para ahli tafsir berpendapat bahwa tidak semua orang yang mengejar dunia dan kesenangannya mendapatkan seperti yang ia harapkan, karena semuanya ada di tangan Allah. Ia hanya akan mendapatkan sekedar yang diberikan Allah kepadanya. Kemudian di alam akhirat kelak ia akan dimasukkan ke dalam neraka, tempat yang hina dan buruk. Yang sedemikian itu adalah karena ia lebih mengutamakan kehidupan dunia yang sementara daripada kehidupan akhirat yang kekal abadi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh itu, takutlah kepada Allah, utamakan kehidupan akhirat yang lebih menyenangkan dan abadi daripada kesenangan dunia yang sementara dan tercela. Berusahalah sebaik-baiknya untuk kehidupanmu di dunia dan untuk kehidupanmu di akhirat. Jangan kamu melupakan duniamu untuk akhiratmu, karena kamu butuh kehidupan hidup di dunia, dan jangan pula melupakan akhiratmu, karena kamu akan hidup di kampung akhirat. Semoga kamu dapat bahagia di dunia dan di akhirat. Sebagaimana dalam surah Al-Qasas ayat 7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan carilah dari apa yang diberikan oleh Allah kepadamu itu untuk mendapatkan kesenangan di kampung akhirat, dan janganlah engkau lupakan menikmati kebahagiaanmu dari dunia dan berbuat kebajikan kepada hamba Allah sebagaimana Allah berbuat kebajikan kepadamu, dan janganlah menginginkan adanya kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang berbuat kerusakan. Semoga bermanfaat apa yang saya sajikan, kurang lebihnya dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.